Kintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami uang kuno. Pada kesempatan ini akan dijelaskan uang kertas jenis Moon Billiard nominal 1 gulden dan 2,5 gulden yang diterbitkan tahun 1937, tahun 1939, dan tahun 1940, yang mana Moon Billiard tersebut pada waktu itu berlaku di Nusantara. Sebelum dijelaskan detail tentang Moon Billiard, ada baiknya mengenal sekilas seputar Moon Billiard ini. Perlu diketahui bahwa Moon Billiard merupakan jenis uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Nederland-Indies. Beda halnya dengan uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Sentral, yang kita kenal dengan sebutan banknotes atau uang bank. Biasanya, pemerintah diberi hak mencetak uang kertas hanya pada nominal kecil saja. Kemungkinan besar hak tersebut terkait erat dengan kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Pada tahun 1950, 1960-an, Indonesia juga pernah mempunyai undang-undang yang memberikan hak dan memperbolehkan pemerintah mencetak uang kertas nominal Rp5 ke bawah dalam jumlah tertentu, tapi undang-undang tersebut telah dicabut dan sejak itu uang kertas Indonesia dicetak oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, dengan pembuatannya harus dilakukan per uri. Moon Billiard nominal 1 gulden dan 2,5 gulden ini masih relatif mudah didapat dan harganya pun masih belum terlalu tinggi. Tentunya untuk jenis yang issued atau jenis yang beredar. Tapi untuk jenis-jenis seperti specimen, specimen proof, color trial, jenis yang berperforasi, dan lain-lain, keberadaannya relatif jarang ditemukan dan harganya pun sudah relatif mahal. Kalau kita lihat pada desain sisi muka Moon Billiard nominal 1 gulden, terdapat gambar koin perak 1 gulden per tahun 1937. Besar kemungkinan Moon Billiard 1 gulden ini dimaksudkan sebagai pengganti koin perak 1 gulden tahun 1937 Wilhelmina, yang memang tahun 1937 tidak dicetak. Kemungkinan lainnya pertimbangan bahan baku perak yang harganya relatif fluktuatif, dan juga pertimbangan ongkos pembuatan termasuk bahan baku jauh lebih mahal dibandingkan dengan mencetak dalam bentuk kertas Moon Billiard ini. Alasan tersebut hanyalah sebuah kemungkinan saja yang tidak didasari oleh dasar argumentasi atau data yang valid. Karena sejauh ini saya tidak temukan alasan latar belakang dicetaknya Moon Billiard tersebut. Moon Billiard 1 gulden dicetak tahun 1937, 1939, dan 1940. Specimen proof tahun 1937 paling sulit didapat di antara ketiga tahun terbit tersebut. Sedangkan yang relatif paling mudah didapat adalah specimen proof tahun 1940. Ketiga tahun terbit Moon Billiard bisa dilihat perbedaan yang mencolok pada desain di sisi reverse atau sisi belakang Moon Billiard. Moon Billiard tahun 1937 dengan desain utama pada sisi belakang adalah lambang negara Belanda, sedangkan Moon Billiard tahun 1939 dengan desain mencolok sebuah stupa Candi Borobudur, dan Moon Billiard tahun 1940 dengan desain candi bagian dari Candi Borobudur. Ketiga jenis spesimen proof tersebut semua sama berprefix block letter 2 huruf AM, dengan nomor seri juga sama, terdiri dari 6 angka 012345 dan AM 067890 dan tanpa tanda tangan. Sejauh pengamatan saya bahwa nominal 1 gulden dan 2,5 gulden selalu diawali dengan angka 0 dan angka 1. Tapi angka 1 ini tidak menunjukkan sebagai seri pengganti seperti yang dilakukan percetakan Belanda Johan en Schinde en Schoenen, karena Moon Billiard ini dicetak oleh perusahaan Belanda lainnya bernama Gekhof & Co. Banyak sekali jenis yang bisa ditemukan sejauh ini, antara lain
Jenis spesimen proof yang telah dijelaskan dengan prefix block letter 2 huruf AM dan nomor seri 012345 dan 067890 serta tanpa tanda tangan. Jenis lainnya proof disertai tanda tangan dengan prefix block letter 2 huruf tanpa nomor seri. Juga ada jenis proof yang mirip, yaitu dengan block letter 2 huruf tanpa nomor seri tapi terdapat perforasi di bagian bawah. Jenis lainnya spesimen proof tanpa block letter, tanpa nomor seri, juga tanpa tanda tangan, tapi terdapat perforasi di bagian bawah. Juga ada yang biasa sering kita jumpai, jenis spesimen dengan tulisan spesimen melintang dari kiri bawah ke kanan atas, yang terdapat variasi tanpa prefix block letter, tanpa nomor seri, dan tanpa tanda tangan, serta terdapat perforasi di bagian bawah. Terdapat jenis variasi lainnya dengan tulisan spesimen melintang dari kiri bawah ke kanan atas, dengan prefix block letter 2 huruf, tanpa nomor seri, tapi ada tanda tangan dan sama mempunyai perforasi di bagian bawah. Adapun nominal 2,5 golden dicetak tahun 1940 dengan desain utama di obverse atau bagian depan seorang Jan Pieterszoon Koen dengan posisi berdiri. Jan Pieterszoon Koen adalah pendiri kota Jakarta atau dulu bernama Batavia. Di bagian reverse atau bagian belakang, desain utamanya adalah lambang negara Belanda dengan 2 singanya. Moonbilliard nominal 2,5 golden yang jenis issued atau jenis beredar masih relatif mudah didapat dengan harga yang masih relatif belum tinggi. Terdapat jenis spesimen dengan tulisan melintang dari kiri bawah ke kanan atas, tanpa prefix block letter, tanpa nomor seri, juga tanpa tanda tangan, tapi terdapat perforasi di sebelah bawah. Juga ada jenis variasi spesimen yang serupa dengan tulisan melintang dari kiri bawah ke kanan atas, terdapat prefix block letter 2 huruf dan nomor seri jalan, serta terdapat tanda tangan. Juga terdapat perforasi di sebelah bawah. Terdapat juga variasi jenis trial color yang tanpa prefix block letter, tanpa nomor seri, tanpa tanda tangan. Saya pernah melihat koleksi milik teman mempunyai variasi jenis trial color ini beraneka ragam warnanya, membentuk semacam gradasi. Kalau tidak salah ingat dan tidak salah lihat waktu itu, terdapat sekitar 8 atau 10 variasi beda warna. Demikian penjelasan mengenai seri Moonbilliard Nederland ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.